Oke, kembali lagi. Eh, Tadi kan sudah disampaikan bahwasanya untuk materi menghitung kebutuhan cairan sudah disampaikan. Sekarang kita bahas bagaimana sih cara menghitung kebutuhan cairan menurut rumus yang kita pakai, yaitu Holiday dan Shepard. Jadi kebutuhan cairan setiap manusia itu berbeda-beda. Nah, apa yang membedakan kebutuhan cairan ini? Yang pertama itu jelas, yang membedakan adalah usia dan juga berat badan. Nah, sekarang kita bahas rumus dari Holiday dan Shepard. Itu yang pertama, menghitung kebutuhan cairan dengan mempertimbangkan berat badan. Jadi ada dua rumus terkait berat badan. Yang pertama adalah yang dewasa. Nah, cara menghitungnya itu yang pertama adalah berat badan 10 kg pertama, ya, ini kilogram ya. Berat badan 10 kg pertama itu sama dengan 1000 mili atau 1 liter. Tapi kita pakai hitungan yang mili saja biar enak. Kemudian berat badan 10 kg kedua itu sama dengan 500 mili. Nah, kemudian berat badan sisa itu dikali 20 mili. Nah, kemudian dijumlahkan. Untuk penghitungan berat badan ini ya, kebutuhan cairan menurut berat badan yang dewasa, ini hitungannya per jam. Per hari. Hitungannya per hari. Nah, misalkan ada seseorang ya dengan berat badan, misalkan kita ambil berat badannya itu 68 kilo. Nah, berapakah kebutuhan cairan dalam satu hari? Ya, kebutuhan cairannya. Berapakah kebutuhan cairannya? Nah, sekarang kita hitung. Dari 68 menurut rumus Holiday dan Shepard, ya, maka kita ambil 10 BB pertama. Ya, 10 BB pertama itu sama dengan 1000 mili. Kemudian 10 BB yang kedua itu 500 mili. Nah, sedangkan berat badannya adalah 68. Maka gimana cara ngitungnya? Jadi 68 dikurangi 10 dan 10. 68 dikurangi 20. Sisanya berarti tinggal 48. Nah, sisa yang 48 ini dikali yang ini. Berat badan sisa. Jadi 48 dikali 20 mili. Maka hasilnya berapa? 48 dikali 2, 80 tambah 16. Jadi 48 dikali 20 itu adalah 96 960 mili. Nah, dari sini kan sudah ketemu nih. Ya, sudah ketemu. Maka kita jumlahkan. Jadi kebutuhan cairannya jika berat badannya 68, maka 1000 mili ditambah 500 mili ditambah 960 mili. Maka kebutuhannya adalah 2460 mili. Nah, jangan lupa satuannya itu adalah hari, mili per hari. Maka kebutuhan cairan bagi orang dewasa tadi yang berat badannya 68 kilo ini yaitu 2460 mili per hari atau 2,46 liter per hari. Nah, ini adalah cara menghitung kebutuhan cairan bagi orang dewasa. Nah, sekarang untuk yang pertama ya. Yang pertama adalah tugas pertama. Jadi
hitunglah kebutuhan cairan seseorang jika berat badannya, ya, jika BB-nya yang pertama 39 kg. Kemudian yang kedua 54 kg, yang ketiga 72 kg. Nah, coba hitung BB dari ketiga ini. Hitung kebutuhan cairan ya. Hitung kebutuhan cairan dari berat badan ketiga ini. Yang pertama berat badan 39, yang kedua 54, yang ketiga 72. Nah, kita masuk ke, tadi kan sudah yang A, kita masuk ke yang rumus kedua, yaitu yang B. Masih dengan berat badan. Nah, jadi rumus yang kedua ini menghitung berat badan kalau tadi pada dewasa, ya, kalau sekarang menghitung berat badan pada bayi dan anak. Nah, untuk menghitung berat badan bayi dan anak ini, rumusnya berbeda dengan dewasa tadi. Cuma ada kemiripannya sedikit ya. Nah, kalau rumus bayi dan anak menurut Holiday dan Sigart, itu yang pertama adalah 10 kg pertama, ya, 10 kg berat badan pertama dikali 4 mili. Kemudian yang kedua 10 kg berat badan kedua itu dikali 2 mili. Kemudian sisa berat badan dikali 1 mili. Nah, ini adalah rumus menghitung cairan pada bayi dan anak. Kalau misalkan bayi dan anak itu berarti dia di bawah rentang dewasa. Misalkan ada seorang anak dengan berat badan, ya, misalkan berat badan anak itu 25 kg. Maka berapakah kebutuhan cairannya? Nah, berapakah kebutuhan cairannya? Oh ya, sebelum kita mengerjakan ini, ya, sebelum kita mengerjakan yang bawah, saya ingatkan untuk bayi dan anak, kalau tadi yang dewasa satuannya adalah per hari. Kalau bayi dan anak, ini satuannya mili per kilogram berat badan per jam. Ya, sama semua. Kilogram berat badan per jam. Kilogram berat badan per jam. Nah, mari kita hitung. Ya. Kita ketahui dulu BB-nya itu adalah 25 kg. Nah, maka sesuai rumus tadi ya, 10 kg pertama yaitu dikali 4 mili per kilogram berat badan per jam. Maka hasilnya adalah 10 dikali 4, 40. Satuannya tetap ya, mili per kilogram berat badan per jam. 10 kg kedua itu dikali 2 mili per kilogram berat badan per jam. Maka hasilnya adalah 20 mili per kilogram berat badan per jam. Sama, 20 mili per kilogram berat badan per jam. Nah, ini kan sudah ketemu nih. Tinggal berapa? Sisanya adalah tinggal 5 kg. Maka kita masukkan 5 kg dikali 1 mili per kilogram berat badan per jam. Maka hasilnya adalah 5 mili per
kilogram berat badan. Jelas ya, 5 kali 1 sama dengan 5. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, maka kita jumlahkan. Berapa? 5, 65 mili per kilogram berat badan per jam. Jadi, anak dengan berat badan 25 kg, dia itu membutuhkan 65 mili cairan setiap jam. Nah, ini kan masih hitungannya masih dalam jam. Kalau dalam 1 hari gimana? Nah, 1 hari ya, 1 hari itu sama dengan 24 jam. Ya, 1 hari itu sama dengan 24 jam. Maka 65 ini kan dalam hitungan jam. Nah, jadi 65 itu dikali 24 jam. Karena 1 hari adalah 24 jam. Maka hasilnya adalah Maka hasilnya adalah 1.560 mili per kilogram berat badan per hari. Karena dia sudah dikali 24 jam, maka satuannya ganti dengan hari, bukan jam lagi. Kalau yang ini, ya yang awal tadi kan 65, itu satuannya jam, karena menghitungnya masih dalam satuan jam ini. Kalau dalam hari berarti tinggal dikali 24. Maka ini hasilnya. Jadi kebutuhan cairannya itu adalah 1.560 mg berat badan per hari atau 1,56 liter per kilogram berat badan per hari. Cuma yang hitungan paling sering dipakai adalah yang ini. Nah, untuk menghitung kebutuhan cairan yang kedua pada bayi dan anak, nah ini adalah tugasnya. Maka tugasnya silahkan hitung kebutuhan cairan anak jika berat badannya yang pertama, ya, jika berat badannya yang pertama itu adalah 29 kilo, yang kedua 34 kilo, yang ketiga 22 kilo. Silakan coba kalian hitung berapakah kebutuhan cairan, ingat ya, cairan anak jika BB-nya ini dalam hari, dalam satuan hari. Nah, sekarang kita masuk ke rumus yang ketiga. Tadi kan sudah diketahui bahwasanya untuk menghitung kebutuhan cairan pada dewasa, bayi dan anak dengan berat badan, ya. Bagaimana kalau misalkan ada seorang pasien, ya, seorang pasien ternyata dia tidak tahu berat badannya, sedangkan ini masih keadaan darurat. Untuk menghitung kebutuhan cairnya gimana? Maka kita pakai cara yang ketiga, ya, atau yang ke-C. Yang ke-C yaitu dengan cara umur, menghitungnya dengan cara melihat umur. Jika berat badan tidak diketahui. Nah, bagaimana caranya? Jika umurnya lebih dari 1 tahun, maka rumusnya adalah 2N ditambah 8. Kemudian catatannya N ini dalam satuan tahun.
Kemudian yang kedua, jika usianya 3 sampai 12 bulan, maka rumusnya N plus 9. Nah, N di sini dalam satuan bulan. Karena hitungannya bulan, maka satuannya juga bulan. Nah, kemudian satuan akhirnya itu adalah mililiter per jam. Nah, coba kita hitung ya. Jika seseorang datang ya, misalkan usianya itu 18 tahun ya, usianya 18 tahun. Maka berapakah kebutuhan cairannya? Nah, kita pakai rumus yang mana? Rumus yang pertama. Karena apa? Karena usianya lebih dari 1 tahun. Maka kebutuhan cairannya itu adalah pakai rumus yang 2N plus 8. Usianya berapa? 18 tahun. Maka N sama dengan 18 tahun. Jadi 2 dikali 18 ditambah 8. Sehingga 2 kali 18 berapa? 36 plus 8. Maka 36 ditambah 8, 44 mili per jam. Nah, karena hitungannya ini kan jam. Ya, karena hitungannya itu jam, maka kita kalikan untuk mendapatkan 1 hari, 44 ini kali 24 jam. Berapa? Maka kebutuhan cairannya itu adalah 1056 mili per hari. Nah, ini jika usianya 18 tahun. Bagaimana jika usianya kurang dari setahun? Misalkan usianya itu adalah kita ambil usianya 6 bulan. Ya, kita ambil usianya 6 bulan. Maka kita pakai rumus yang kedua, N plus 9. N ini dalam satuan bulan. Maka N plus 9. N-nya berapa? Adalah 6 bulan. N sama dengan 6 bulan. Maka 6 plus 9 sama dengan 15. Ingat, satuannya mili per jam. Mili per jam. Nah, kalau 1 hari berapa? Tinggal 15 dikali 24 sama dengan 5. Maka kebutuhan cairannya dalam 1 hari itu adalah 260 mililiter per hari. Nah, ini adalah cara menghitung kebutuhan cairan bagi dewasa, kemudian anak-anak, dan yang kedua jika berat badan itu tidak diketahui. Nah, coba sekarang kalian hitung. Ya. Yang pertama, berapakah kebutuhan cairan berapakah kebutuhan cairan seseorang jika seseorang atau anak ya? Seorang atau anak jika usianya yang pertama adalah 4 bulan,
Yang kedua 10 tahun. Yang ketiga 11 bulan. Nah, coba kalian pelajari, ya, kalian hitung berapakah kebutuhan cairan seorang anak jika usianya 4 bulan, 10 tahun, dan 11 bulan. Ingat, dihitung satuannya itu per hari, jadi satuannya nanti mili per hari. Nah, sekian dulu pelajaran KDM hari ini untuk menghitung kebutuhan cairan. Untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang intake cairan dan juga output cairan. Jadi berapakah cairan yang masuk dan berapakah cairan yang keluar dalam keseharian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.